Assalamualaikum sahabat kisah Indo. Hari ini saya akan menceritakan kisah menarik yang ada di Indonesia. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga sholawat kita ini bisa menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Mari sama-sama subscribe dan like video ini, agar bisa menjadi amal jariah yang terus mengalir. Amin. Di sebuah desa terpencil di Aceh, hiduplah seorang pemuda bernama Amir. Amir adalah anak yatim piatu yang diasuh oleh neneknya, seorang wanita bijaksana yang kaya akan cerita-cerita rakyat. Salah satu cerita yang paling sering diceritakan oleh neneknya adalah tentang Mentiko Betuah, batu sakti peninggalan leluhur yang konon dapat mengabulkan segala permintaan. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat, Amir dan neneknya duduk di beranda rumah sambil menikmati semilir angin sore. "Nek, dulu Mentiko Betuah itu beneran ada ya?" tanya Amir penasaran. Neneknya tersenyum lembut. "Tentu saja, cucu. Mentiko Betuah adalah pusaka yang sangat berharga bagi leluhur kita. Batu itu konon memiliki kekuatan magis yang luar biasa." "Terus, batu itu kemana sekarang, Nek?" tanya Amir lagi. "Entahlah, cucu. Ada yang bilang batu itu terkubur dalam-dalam di hutan. Ada juga yang bilang batu itu dibawa pergi oleh orang-orang jahat," jawab neneknya. Keesokan harinya, Amir memutuskan untuk mencari Mentiko Betuah. Dengan semangat yang membara, ia menyusuri hutan belantara di belakang rumahnya. Setelah berjalan berjam-jam, Amir menemukan sebuah gua yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Di dalam gua yang gelap gulita itu, Amir menemukan sebuah kotak kuno terbuat dari kayu jati. Dengan hati-hati, Amir membuka kotak itu, dan di dalamnya tersimpan sebuah batu berkilau yang sangat indah. Batu itu terasa hangat saat disentuh dan memancarkan cahaya lembut. Amir membawa batu itu pulang dan menunjukkannya kepada neneknya. Neneknya sangat terkejut dan memastikan bahwa batu yang ditemukan Amir adalah Mentiko Betuah yang sesungguhnya. Nenek Amir menjelaskan bahwa batu itu adalah warisan leluhur yang sangat sakti, namun juga sangat berbahaya jika digunakan dengan sembarangan. Mentiko Betuah hanya akan memberikan kekuatan kepada orang yang memiliki hati yang tulus dan niat yang baik. "Ingatlah, cucu, kekuatan besar membawa tanggung jawab yang besar," pesan nenek Amir. "Jangan pernah menyalahgunakan kekuatan Mentiko Betuah." Amir berjanji akan menjaga Mentiko Betuah dengan sebaik-baiknya. Namun, seiring berjalannya waktu, Amir mulai tergoda oleh kekuatan batu itu. Ia menggunakan Mentiko Betuah untuk mendapatkan segala sesuatu yang ia inginkan, mulai dari harta benda hingga kekuasaan. Desa yang tadinya damai mulai berubah menjadi tempat yang penuh dengan konflik dan perselisihan. Melihat perubahan sikap Amir, neneknya sangat sedih. Nenek Amir mengingatkan Amir tentang bahaya kesombongan dan keserakahan. "Amir, kamu sudah melupakan pesan saya. Kekuatan Mentiko Betuah bisa menghancurkanmu jika kamu tidak bisa mengendalikannya," ucap nenek Amir dengan nada kecewa. Namun, Amir tidak menghiraukan peringatan neneknya. Ia semakin tenggelam dalam kesombongan dan keserakahan. Suatu malam, ketika Amir sedang tidur pulas, Mentiko Betuah mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Cahaya itu menyilaukan mata Amir dan membuatnya terbangun. Dalam mimpinya, Amir melihat sosok nenek moyangnya yang sedang menangis. Nenek moyangnya memperingatkan Amir bahwa jika ia terus menyalahgunakan kekuatan Mentiko Betuah, maka bencana akan menimpa desa mereka. Terbangun dari mimpi buruknya, Amir merasa sangat menyesal. Ia menyadari kesalahannya dan bertekad untuk mengembalikan Mentiko Betuah ke tempat asalnya. Dengan bantuan neneknya, Amir melakukan perjalanan jauh ke sebuah gunung suci. Di puncak gunung itu, terdapat sebuah danau yang airnya sangat jernih. Menurut legenda, danau itu adalah tempat asal Mentiko Betuah. Sesampainya di danau, Amir meletakkan Mentiko Betuah di tepi danau. Seketika itu juga, danau tersebut memancarkan cahaya yang sangat terang. Cahaya itu menyinari seluruh desa dan membawa kedamaian kembali. Sejak saat itu, Amir hidup dengan sederhana dan selalu ingat akan pelajaran berharga yang telah ia dapatkan. Ia menjadi seorang pemuda yang bijaksana dan dihormati oleh seluruh warga desa
Mentiko Betuah pun kembali ke tempat asalnya, menunggu untuk ditemukan oleh generasi selanjutnya yang layak menerimanya. Begitulah akhirnya Mentiko Betuah yang disimpan dengan aman di sebuah tempat rahasia di sekitar danau yang hanya diketahui oleh Amir dan beberapa orang kepercayaan. Seiring berjalannya waktu, berita tentang kesaktian Mentiko Betuah terus merambat ke masyarakat luas. Hingga sampai sebuah kerajaan yang terletak di seberang lautan, terdapat sebuah kerajaan yang sangat kuat dan ambisius bernama Adiluhung. Raja Adiluhung, seorang sosok yang tamak dan haus akan kekuasaan, mendengar kabar tentang Mentiko Betuah. Ia yakin bahwa dengan memiliki batu sakti itu, ia akan dapat menaklukkan seluruh dunia. Mentiko Betuah, aku harus mendapatkan batu sakti itu, teriak Raja Adiluhung dengan penuh semangat. Raja Adiluhung kemudian memerintahkan panglima perangnya, Jenderal Bajra, untuk memimpin pasukan menyerang desa Amir. Jenderal Bajra adalah seorang panglima perang yang sangat licik dan kejam. Ia menyusun strategi yang matang untuk merebut Mentiko Betuah. Yang mulia, saya akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya, ujar Jenderal Bajra dengan penuh semangat. Pasukan kerajaan Adiluhung datang menyerang desa Amir pada malam hari. Mereka datang dengan membawa senjata-senjata modern dan pasukan yang sangat banyak. Warga desa yang tidak siap menghadapi serangan mendadak itu menjadi panik dan melarikan diri. Amir yang mengetahui serangan itu segera menuju tempat penyimpanan Mentiko Betuah. Ia mengambil batu sakti itu dan bersembunyi di sebuah gua rahasia. "Amir, keluarlah, jangan sembunyi," teriak Jenderal Bajra dari luar gua. "Tidak akan pernah," jawab Amir tegas. "Aku tidak akan membiarkanmu mengambil Mentiko Betuah." Pertempuran sengit pun terjadi. Amir berhasil mengalahkan beberapa prajurit kerajaan Adiluhung, namun jumlah mereka terlalu banyak. Akhirnya, Amir memutuskan untuk menggunakan kekuatan penuh Mentiko Betuah. Dengan sekuat tenaga, Amir melemparkan Mentiko Betuah ke udara. Batu sakti itu memancarkan cahaya yang sangat terang, sehingga membutakan pasukan kerajaan Adiluhung. Raja Adiluhung yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan menjadi marah. Ia langsung menuju ke medan perang dan menantang Amir untuk bertarung 1 lawan 1. "Amir, serahkan Mentiko Betuah padaku, atau aku akan menghancurkan desa ini," ancam Raja Adiluhung. "Tidak akan pernah," jawab Amir tegas. Keduanya bertarung dengan sengit. Amir menggunakan kekuatan Mentiko Betuah untuk melindungi dirinya dan menyerang musuh. Sedangkan Raja Adiluhung menggunakan pedangnya yang sangat tajam. Pertempuran semakin sengit. Akhirnya, Amir berhasil melukai Raja Adiluhung. Raja Adiluhung yang terluka parah pun mundur bersama pasukannya. Dengan hilangnya ancaman dari kerajaan Adiluhung, desa Amir kembali aman dan damai. Setelah selang beberapa tahun semenjak kemenangan Amir dari ancaman kerajaan Adiluhung, ancaman baru pun muncul kembali. Kini ancaman itu datang dari hutan belantara yang jauh dari desa Amir, yang mana hiduplah seorang penyihir hitam bernama Durjana. Durjana adalah sosok yang sangat ambisius dan haus akan kekuasaan. Ia telah mendengar tentang kekuatan Mentiko Betuah dan bertekad untuk merebutnya. "Mentiko Betuah, batu sakti itu akan membuatku menjadi penguasa dunia," teriak Durjana sambil tertawa jahat. Dengan bantuan pasukan hantu dan makhluk gaib lainnya, Durjana menyerang desa Amir. Mereka datang pada malam hari ketika semua orang sedang tertidur pulas. Dengan kekuatan sihirnya, Durjana menciptakan badai besar dan gempa bumi yang mengguncang desa. Amir terbangun dari tidurnya karena mendengar suara gaduh. Ia segera menuju ke tempat penyimpanan Mentiko Betuah dan mengambil batu sakti itu. Dengan kekuatan Mentiko Betuah, Amir melawan pasukan hantu Durjana. Pertempuran sengit pun terjadi. "Amir, kembalikan Mentiko Betuah padaku," teriak Durjana dengan marah. "Tidak akan pernah," jawab Amir tegas. "Aku akan melindungi batu sakti ini sampai akhir hayatku." Pertempuran semakin sengit. Amir berhasil mengalahkan sebagian besar pasukan hantu Durjana, namun kekuatan Durjana masih terlalu kuat. Akhirnya, Amir memutuskan untuk menggunakan kekuatan penuh Mentiko Betuah.
Dengan sekuat tenaga, Amir melemparkan mentiko betuah ke udara. Batu sakti itu memancarkan cahaya yang sangat terang sehingga membutakan Durjana. Durjana yang terkejut berusaha menghindar, namun terlambat. Cahaya dari mentiko betuah membakar tubuhnya hingga menjadi abu. Pasukan hantu Durjana yang kehilangan pemimpinnya pun segera bubar. Dengan hilangnya ancaman dari Durjana, desa Amir kembali aman dan damai. Amir menjadi pahlawan yang sangat dihormati oleh seluruh rakyat. Ia menggunakan kekuasaannya untuk membangun kembali desanya dan menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan tetangga. Setelah berhasil melindungi desanya dan mentiko betuah dari berbagai ancaman, Amir merasa ada kekosongan dalam hatinya. Meskipun ia telah menjadi pahlawan bagi desanya, ia masih merasa ada sesuatu yang kurang. Ia mulai mempertanyakan makna hidup yang sebenarnya dan tujuan keberadaannya. Aku telah melakukan banyak hal untuk desa, tapi apa sebenarnya arti semua ini? Gumam Amir dalam hati. Suatu malam, Amir bermimpi bertemu dengan sosok bijaksana yang bersinar. Sosok itu berkata, "Jika ingin menemukan jawaban atas pertanyaanmu, pergilah ke Gunung Agung. Di sana kamu akan menemukan pencerahan." Terbangun dari mimpinya, Amir merasa tergugah. Ia memutuskan untuk mengikuti petunjuk dalam mimpinya. Dengan membawa bekal secukupnya dan hati yang penuh harapan, Amir memulai perjalanan menuju Gunung Agung. Perjalanan menuju Gunung Agung tidaklah mudah. Amir harus melewati hutan belantara yang lebat, sungai yang deras, dan tebing yang curam. Ia juga harus menghadapi berbagai rintangan dan godaan, seperti rasa takut, kelelahan, dan keraguan. Selama perjalanannya, Amir bertemu dengan berbagai macam orang. Ada seorang pendeta tua yang mengajarkannya tentang pentingnya meditasi dan introspeksi. Ada juga seorang pengembara yang bercerita tentang keindahan alam dan kebesaran Tuhan. Semakin tinggi Amir mendaki, semakin indah pemandangan di hadapannya. Ia melihat matahari terbit dan terbenam, bintang-bintang yang berkilauan di malam hari, dan awan yang menari-nari di langit. Pemandangan yang indah itu membuat hatinya merasa tenang dan damai. Akhirnya, Amir sampai di puncak Gunung Agung. Di sana, ia menemukan sebuah kuil kuno yang tersembunyi di balik kabut. Di dalam kuil itu, ia bertemu dengan seorang pertapa yang sangat bijaksana. "Mengapa kamu datang kemari, anak muda?" tanya pertapa itu. "Saya mencari jawaban tentang makna hidup," jawab Amir. Pertapa itu tersenyum. "Jawabannya ada di dalam dirimu sendiri. Kamu hanya perlu membuka hatimu dan mendengarkan suara batinmu." Amir kemudian melakukan meditasi selama beberapa hari di kuil itu. Ia merenungkan semua pengalaman yang telah dialaminya selama hidup. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah berasal dari harta benda atau kekuasaan, melainkan dari kedamaian batin dan kepuasan hati. Setelah selesai bermeditasi, Amir merasa hatinya menjadi lebih tenang dan damai. Ia telah menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Ia menyadari bahwa makna hidup sebenarnya adalah untuk membantu orang lain, memberikan manfaat bagi sesama, dan hidup sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan. Dengan hati yang penuh semangat, Amir turun dari Gunung Agung. Ia kembali ke desanya dengan membawa semangat baru. Ia menjadi seorang pemimpin yang lebih bijaksana dan inspiratif. Ia juga mendirikan sebuah sekolah untuk mengajarkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai moral kepada anak-anak desa. Setelah perjalanan spiritualnya yang panjang, Amir kembali ke desanya dengan hati yang penuh kedamaian. Ia telah menemukan makna hidup yang sebenarnya dan siap untuk menjalani hidup yang baru. Namun, takdir kembali mempertemukannya dengan sebuah tantangan yang tak pernah ia duga sebelumnya. Suatu hari, ketika Amir sedang berkeliling desa, ia bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Aisyah. Gadis itu memiliki mata yang indah dan senyum yang menawan. Amir langsung tertarik padanya. Begitu pula Aisyah yang merasa ada ketertarikan pada sosok Amir yang bijaksana dan penuh kedamaian. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berjalan-jalan di tepi danau, atau sekadar duduk di bawah pohon rindang sambil berbincang. Seiring berjalannya waktu, benih-benih cinta mulai tumbuh di hati mereka. Namun,
kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Desa mereka dilanda bencana kekeringan yang parah. Sumber mata air mengering, tanaman layu, dan hewan-hewan mati kelaparan. Warga desa mulai panik dan putus asa. Amir merasa terpanggil untuk membantu desanya. Ia bersama Aisyah dan beberapa warga desa lainnya mencari sumber mata air baru. Mereka menjelajahi hutan belantara yang luas dan terjal, menghadapi berbagai macam bahaya, seperti binatang buas dan cuaca ekstrim. Selama perjalanan, Aisyah selalu setia mendampingi Amir. Ia memberikan semangat dan dukungan kepada Amir. Ketika ia merasa lelah dan putus asa, Aisyah juga memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan alam, sehingga ia dapat membantu Amir menemukan sumber mata air yang tersembunyi. Setelah berhari-hari mencari, akhirnya mereka menemukan sebuah mata air yang tersembunyi di dalam gua. Dengan susah payah, mereka menggali tanah dan membuat saluran air agar air dari mata air itu dapat mengalir ke desa. Warga desa sangat bersyukur atas penemuan mereka. Mereka kembali hidup bahagia dan sejahtera. Amir dan Aisyah pun semakin dekat satu sama lain. Cinta mereka semakin tumbuh subur di tengah cobaan yang mereka hadapi bersama. Suatu hari, ketika Amir dan Aisyah sedang duduk di tepi danau, Amir berkata, "Aisyah, aku sangat bersyukur memiliki kamu dalam hidupku. Kau telah menjadi sahabat terbaikku, kekasihku, dan penyelamatku." Aisyah tersenyum. "Aku juga sangat bersyukur, Amir. Aku tidak pernah menyangka akan bertemu dengan seseorang sepertimu." Mereka kemudian memutuskan untuk menikah. Pernikahan mereka berlangsung sederhana namun penuh makna. Semua warga desa datang untuk merayakan kebahagiaan mereka. Amir dan Aisyah hidup bahagia selamanya. Mereka memiliki keluarga yang harmonis dan menjadi teladan bagi masyarakat. Kisah cinta mereka menjadi legenda di desa mereka, sebagai kisah tentang cinta yang sejati dan kekuatan yang tak terhingga dari kasih sayang. Setelah kembali dari perjalanannya dan membangun kehidupan bersama Aisyah, Amir merasa terpanggil untuk melakukan lebih banyak lagi bagi desanya. Ia menyadari bahwa Mentiko Betuah bukan hanya sekadar batu sakti, tetapi juga simbol dari warisan budaya dan kesatuan masyarakat leluhurnya. Amir mulai mengumpulkan cerita-cerita tentang Mentiko Betuah dari para tetua desa. Ia juga mempelajari berbagai ritual dan tradisi yang berkaitan dengan batu sakti itu. Semakin dalam ia menggali, semakin ia kagum akan kebijaksanaan dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Mentiko Betuah bukan hanya sekadar benda, tapi juga representasi dari nilai-nilai leluhur kita, kata Amir pada Aisyah suatu malam. Aisyah mengangguk setuju. Kita harus melestarikan warisan ini agar generasi mendatang dapat mengenal dan menghargainya, tambahnya. Dari sinilah Amir memulai misinya untuk melestarikan budaya dan tradisi leluhurnya. Ia mendirikan sebuah pusat budaya di desanya. Di pusat budaya itu, Amir mengajarkan kepada anak-anak muda tentang sejarah Mentiko Betuah, ritual-ritual adat, dan berbagai macam kesenian tradisional. Amir juga mengadakan festival budaya tahunan yang menampilkan berbagai macam pertunjukan seni, seperti tarian tradisional, musik gamelan, dan wayang kulit. Festival ini tidak hanya menarik minat masyarakat setempat, tetapi juga menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Suatu hari, seorang antropolog terkenal datang ke desa Amir untuk meneliti tentang Mentiko Betuah. Ia sangat terkesan dengan upaya Amir dalam melestarikan budaya leluhurnya. "Apa yang Anda lakukan sangat menginspirasi," kata antropolog itu kepada Amir. "Anda telah berhasil menghidupkan kembali tradisi yang hampir punah." Amir tersenyum. "Ini adalah kewajiban saya sebagai keturunan dari mereka yang telah menjaga Mentiko Betuah selama berabad-abad," jawabnya. Seiring berjalannya waktu, pusat budaya yang didirikan oleh Amir semakin berkembang. Banyak orang dari berbagai kalangan datang untuk belajar dan mempelajari tentang warisan budaya Aceh. Mentiko Betuah tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tetapi juga menjadi perekat persatuan masyarakat. Terima kasih sahabat Kisah Indo yang telah menyimak cerita ini sampai akhir. Saya harap kalian menyukai cerita yang indah ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.